Halo Sobat Mencewan ya, saya Denina Dalung. Oke, seperti biasa saya akan lanjut untuk review lagi. Dan ini saya lanjutkan review dari reelnya Kamekun. Nah, seperti ini, karena masih ada banyak yang belum saya review dari Kamekunnya. Ini saya ambil salah satu yang spinning. Ini apa nih? Seawar. Nah, yang ini dia. Oke, ini saya akan cek spesifikasinya. Rasionya besar nih, 6,2:1 dengan maksimum dragnya 11 lb atau 5 kilo. Oke, ini spoolnya dangkal ya, Celo spool. Jadi kalau untuk dicari kapasitas talinya tentu saja dia lebih sedikit sih, paling 150 gitu. Tapi kalau untuk casting ringan, saya rasa ini agak masalah sih bentuk spool seperti ini. Oke, bentuknya ini cantik sekali. Nah, bisa dilihat kan finishingnya cukup enak dipandang mata. Kemudian putarannya juga sangat halus dan smooth sekali. Jadi kayak apa namanya? Kayak reel-reel bermerek lah, bermerek yang punya nama besar. Putarannya sangat lembut dan halus sekali, sama seperti yang kemarin Sea Dance itu. Ini power handle. Nah, seperti ini. Cuman ini dia tidak ada tidak ada jalan untuk buka. Kemungkinan ini permanen dia. Ini saya coba-coba tadi sepas pertama kali datang itu, saya coba-coba congkak-congkak nggak mau dia. Jadi kekurangannya ya dengan model seperti ini yang tidak bisa dibuka ataupun diganti. Jadi kalau mau menggantinya dengan bentuk dan model yang lain, ini nggak bisa kita. Nggak bisa plug and play. Misalnya pengen yang lebih besar nih, handle-nya lebih bulat atau gimana, kita nggak bisa. Kecuali memang harus lepas dari sini. Lepas dari sini, di bor segala macam. Nah, nanti akan ada kekurangannya di mana dia tidak akan rapat dan sekuat aslinya seperti ini. Beda kalau plug and play, kita buka, ganti handle baru, tinggal pasang, selesai, sudah urusan seperti itu. Ini pengurangan nilai untuk dari sisi review di bagian pemegangan ataupun knob handle-nya. Selanjutnya kita ke, nah ini suara klikernya lumayan sih. Lumayan kencang menurut saya untuk gininya, untuk suara klikernya. Nah, ini ada sealnya. Seal karet. Kemudian saya mau cek drag washernya. Nah, drag washer ini masih standar valve untuk sebuah reel murah. Nah, seperti ini ya. Ini valve-nya, key washer-nya seperti ini. Tidak ada support bearing di bagian spool. Ini juga pengurangan nilai. Jadi tidak saya temukan bearing sebagai penunjang lancarnya putaran spool ketika ada beban berat yang diterima seperti. Ada ternyata. Nggak kelihatan saya. Karena tadi ketutupan kan. Nah, ini dia ada bearingnya di sini. Karena memang standar untuk sebuah reel yang dimana nanti misalnya tiba-tiba ditarik ikan besar nih. Tarik ikan besar otomatis kan tekanannya juga berat kan. Dia ditarik, talinya sini ditarik, dia akan menekan ini main shaftnya. Sehingga apapun bentuk reelnya, apapun jenisnya, ya sebisa mungkin harus ada bearingnya. Nah, kalau ada bearing, maka dia ditunjang spoolnya dengan bearing ini. Nah, kalau nanti ini ketarik oleh tali ke sini, ya dia muternya lancar. Gitu, dia mengurangi gesekan daripada spool dengan as main shaftnya. Nah, itu maksud saya. Oke, sampai di sini
mungkin bisa dimengerti ya kenapa bearing spool itu diperlukan semacam roller seperti ini. Oke, kalau nggak ada ya pengurangan nilai daripada review yang saya lakukan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke sini. Ke bagian rotor, ini ada pengaman rotornya. Kemudian ini bautnya, dia kuningan. Ini kuningan kualitas yang bagus deh. Kelihatan nggak? Oh kan. Meskipun saya yakin ini kategori real murah sih, paling di 300 lah, 300, bahkan nggak sampai di atas 500 nih. 300 ribuan aja udah standar budgetnya. Oke. Ini air rotor. Nah, bahasa air rotor ini biasanya sering kita temukan di reel Daiwa seperti itu. Jadi yang dimaksud air rotor itu dia bentuknya kayak cyclonic atau apa kalau di istilah reel-reel dengan brand besar. Jadi ketika berputar ya udaranya nggak tertahan di sini karena dia bentuknya bolong-bolong seperti ini. Nah, makanya putarannya juga menjadi sangat lancar sekali. Gitu. Meskipun ini reel murah, tadi ketika saya putar saya merasakan memang sesuatu yang beda. Karena selain mungkin rollernya sesuai, kemudian ada air rotornya, kemudian balance daripada rotornya juga dapat, sehingga putarannya ya lancar sekali seperti itu. Oke, ini line roller, dia pakai bearing. Sekarang kita lihat bail armnya. Nah, ini bail armnya dengan komponen spring guide-nya sudah standar, bagus dia, ujungnya besi seperti ini. Oke, nggak khawatir patah lah segala macam lah. Oke, lever tripnya, kemudian ini grafit nih. Nah, seperti ini. Rotor bahan grafit dengan menerapkan konsep air rotornya punya Daiwa seperti itu. Oke, itu di bagian rotor sudah oke, sudah sempurna, perfect dia, meliputi line rollernya, bail armnya, kemudian komponen di dalamnya, lever trip dan spring guide-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian body. Nah, ini ada semacam penutup sih, cuman meskipun belum sempurna penutupnya, tapi ini ada semacam kayak cover gitu, ya kan. Tapi ini masih dalam kategori terbuka sih kalau model seperti ini. Kalau yang itu baru bagus, yang Fugu Nico, kemudian Fugu AG, terus apa kemarin tuh Silver Race yang dari Tridentec, Trivium, Rivera. Nah, itu bagus dia di bagian cover clutch one way-nya benar-benar tertutup dan ditambah lagi dengan seal. Nah, seal karetnya itu dia menutup di sini di bawah rotor. Jadi dia menutupnya rapi dia. Jadi di kisaran reel murah ya sangat rekomen jika ada model cover clutch one way-nya seperti itu. Oke. Kemudian ini clutch one way-nya diatur oleh peer, jadi ada on off-nya dia seperti ini. Nah, kalau real model jenis seperti ini biasanya dia riskan dan gampang karatan di sini. Oke, harus sering-sering cek nih. Atau kalau real baru kasih aja grease dikit tes gitu di sini. Di sini juga kasih
Karena ini dia biasanya air tuh akan masuk dari sini. Air masuk dari sini, oke, dari sini dia akan maju ke depan. Nah, kita kan nggak rungu nih, nggak perhatian, jadi biasanya ini akan rusak. Bahkan untuk reel di sekelas Ryobi sekalipun sering kejadian ininya rusak ya. Mau Ryobi Maturity, mau Vertigo, HP Power HP Power nggak ada ininya. Ryobi yang ada on off-nya, termasuk Ultra Power sekalipun, dimana dia kan reel bagus tuh untuk kelas UL budget 600 hingga 800 ribuan, sering ininya kalah juga dia. Oke, jadi mengingatkan lagi perlu perhatian ekstra di bagian ini. Ini apakah ini namanya nih? On off, bilang saja on off ya. On off one way-nya seperti itu. Oke, langsung kita buka bagian-bagian part bodinya. Ini baut-bautnya kualitas bagus ini. Oke, kelihatan kok. Dibandingkan dengan yang terakhir saya review kemarin, Exori ya, itu lengket semua dia sama obengnya. Nah, seperti ini. Oke, ini bagian side plate dan bodinya dia grafit juga. Gearnya seperti ini ya kan, lumayan tebel kan ya, jadi gearnya ini bagus meskipun bahan daripada gearnya ya standar zinc sih untuk reel murah. Jadi jarang ada reel murah tiba-tiba bahannya aluminium alloy atau gimana gitu. Oke, kemudian ini ada dua slider guide yang berfungsi sebagai pemegang lokomotif slidernya. Ini fungsi atas bawah dia bagus jadinya, jadi sangat mengurangi resiko goyangnya lokomotif slidernya seperti itu. Oke, mengurangi resiko goyangnya ini ya. Makanya tadi di awal saya putar memang enak sekali, dia balance-nya dapat, halusnya dapat seperti itu. Nah, oke, di oscillating gearnya ada support bearing juga. Ini bagus nih. Nggak usah dilepas dah, biarin aja. Oke, selanjutnya kita langsung saja cek bagian clutch one way-nya. Ya, seperti ini dia. Oke, clutch one way-nya ini mirip seperti Ryobi punya. Oke, Ryobi model Ultra Power punya lah, kayak gini dia. Oke, semoga ini bahan bushingnya juga bagus. Karena di beberapa reel murah ya kebanyakan memang ketika ini karatan, clutch one way-nya bushingnya dia akan ikut karatan. Nah, sehingga kalau sudah kadung cacat ininya, bushingnya ya udah berisik dia. Mau di apapun pasti akan berisik dia. Bahkan untuk reel sekelas Daiwa Refrost, Daiwa Exceller yang punya nama-nama besar, itu sering kejadian kalah di ininya, di bushing clutch one way-nya. Beda halnya dengan Ryobi, Ultra Power, kemudian Maturity, seberapapun dia mengkarat one way-nya, tidak langsung dia kena ininya, tidak langsung dia rusak di bagian bushingnya. Dia bisa bertahan, dibersihkan dia mau bersih lagi, halus lagi. Nah, kayak gitu bedanya. Oke, nah sedangkan untuk dari ini
Seawar ini yang kiriman dari Kamekun. Ini rekomen lah kalau dilihat dari secara keseluruhan, meskipun di sini nih, ini kekurangannya di sini. Ini dia permanen, nggak bisa diganti-ganti. Kemudian ini setidaknya kasih saja satu lapis carbon text. Itu akan lebih nice lagi dia. Oke. Ini 3 sih, tapi felt saya rasa masih kurang karena felt tuh gini dia. Lihat. Ini kan reel baru. Reel barunya udah kayak gini dia. Ini lama-lama habis nih. Itu kekurangannya felt. Kalau carbon text itu lebih ke sisi durabilitasnya. Jadi lebih lama dia umurnya, apalagi kita rajin bersihin, kita rajin kasih drag grease, maka dia awet. Kalau kayak gini biasanya akan kalah di serabut-serabutnya ini. Terlebih lagi kalau ininya kurang bagus, keywasernya. Nah seperti ini aja kelihatan kok. Ini bisa nggak dibedakan sih? Ini kalau dari kasat mata aja bisa saya membedakan. Nah, kalau ininya bisa tidak bagus kualitasnya, ya feltnya akan ikut karatan dia, seperti itu. Oke, knopnya sudah oke, ada sealnya, ada penutupnya, bentuk spoolnya keren, aerodinamis, kemudian rotor juga sempurna. Di spool ada support roller bearingnya, kemudian komponen di rotor, spring guide, lever trip, bail arm, line roller sudah oke. Kemudian masuk ke area one way. Ini ada sedikit cover meskipun masih terbuka di area on off clutch one way nya, tapi minimal ada covernya. Tapi dia tidak sesempurna punya tetangga yang punyanya AG tuh, Fugo AG tuh bagus dia. AG, Silver Race, kemudian yang light ya, Silver Race yang light, kemudian Trevium, Rivera, Fugo Nico, itu dia bagus dia. Tapi ini masih belum, tinggal sedikit aja penambahan. Kemudian yang saya senang adalah di sini. Nih clutch one way-nya terlihat bagus dia. Kemudian di bagian mesin ataupun gear sistemnya ini bagus. Oke, dia ada 2 slider, penunjang lokomotif slidernya sehingga anti goyang dia. Kemudian ini juga saya senang nih. Ininya memanjang dia kan, panjangan. Ini masuk panjang. Jadi kalau dibaut ya bagus, dia rapat ya. Kadang-kadang ada reel murah yang dia bautnya cuma di ujung segini aja. Tik. Nah, seperti ini. Dibaut kecil nanti dia akan cepat goyang sih. Makanya kalau nyervis selain kita rigris ya kita cek-cek baut yang kiranya longgar seperti yang di sini biasanya cepat sekali longgar dia. Oke. Sekarang budgetnya, nah kalau budget ini di 300-400 ribu, saya yakin reel Kamekun Seawar ini sangat bisa bersaing di kelasnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, semoga bisa menambah informasi. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang lainnya. Saya Denny Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua, mantap.